Cina tak takut perang dagang, tetapi kalau kepentingan rakyatnya diambil, maka dia melawan. Xi Jinping, Presiden, saya tidak takut melawan Amerika. Bagaimana menurut kalian, apakah ini perlawanan terbuka Cina, Xi Jinping terhadap Amerika, atau ya ini adalah berbeda dengan negara lain, dan siapa yang akan menjadi pemenang? Amerika atau Cina? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perang dagang itu yang terjadi pada hari-hari ini berbeda dengan dahulu pada waktu sejarah. Perang itu ya fisik, bukan dagang. Meskipun temanya adalah tentang perdagangan, tetapi sekarang adalah perdagangan. Kalau dulu tentang hasil bumi diambil, kemudian terjadi peperangan, sekarang adalah perang dagang betulan. Dan yang lebih general adalah Cina. Saya tidak takut melawan Amerika. Lu jual, kami beli. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa ini bisa terjadi. Pertama, kita baca di Merdeka. Cina tak ingin berperang, tetapi kami tak diam saat kepentingan rakyat dirugikan. Ini berbeda dengan negara-negara yang lain. Kemudian di iNews, lawan tarif Trump, Xi Jinping. Cina tak takut, karena memang Trump, Amerika membuat harga, membuat pajak super ngawur. Cina yang berani melawan. Kemudian di FIFA, Cina, kami tidak takut dengan ancaman tarif Amerika Serikat. Kita kan paham bahwa harga-harga barang Cina, produk Cina sangat murah, tetapi diberi pajak yang super. Dan yang terakhir, di Detik Finance, Xi Jinping tak gentar dikempur Trump, sebut perang dagang tak ada pemenang. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih iNews dan kita tambahkan dengan yang lain nantinya. Lawan tarif Trump, Xi Jinping, Cina tak takut. Ini adalah Cina ketika di Hong Kong. Hong Kong, iNews, Presiden Cina Xi Jinping menegaskan negaranya tidak takut perang tarif melawan Amerika Serikat. Ia mengingatkan tak ada yang diuntungkan dengan perang tersebut. Tidak ada pemenang dalam perang dagang, dan melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi diri. Wah, ini sindiran yang super. Hanya akan menyebabkan isolasi diri, kata Xi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Beijing. Oh, ini apakah akan ada koalisi Cina dengan Spanyol? Wah, seperti perang dunia ke-1 dan 2 aja. Xi menegaskan selama 70 tahun pembangunan Cina bergantung pada kemandirian serta kerja keras rakyatnya, bukan dari belas kasih negara lain. Bukan karena pemberian dari orang lain, dan Cina tidak takut akan penindasan yang tidak adil, ujarnya seperti dikutip dari CNN. Dia melanjutkan, Cina berupaya tak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar negeri. Bagaimana lingkungan eksternal berubah, Cina akan tetap percaya diri, tetap fokus, dan berkonsentrasi mengelola urusan dalam negeri dengan baik, tuturnya dalam komentar publik pertama mengenai tarif resiprokal Trump. Trump pada Kamis kemarin memberlakukan tarif masuk untuk produk Cina menjadi 145%. Ngawur ini, 145%. Karena memang harga Cina kan murah-murah. 145%. Berlaku pada hari yang sama. Pengumuman ini disambut Cina dengan membatasi impor film-film Hollywood. Oh, no, film Hollywood tidak boleh masuk.
Trump beberapa kali menaikkan tarif masuk produk Cina sejak dilantik pada 20 Januari lalu. Awalnya Trump menetapkan tarif sebesar 20% pada Februari lalu. Kemudian dalam pengumuman tarif resiproka pada 2 April menambahkan menjadi 34%. Sehingga menjadi 54%. Itu yang pertama pada 2 April. Cina kemudian membalas tarif Trump tersebut dengan mengenakan 34% untuk barang dari AS. Tak terima dengan keputusan itu, Trump menaikkan kembali tarif untuk Cina sebesar 50% pada 5 April sehingga totalnya menjadi 104% bagi barang-barang dari Amerika. Oh, ini luar biasa ini. Jadi 2 April yang awalnya hanya 20% menjadi 34 tambah 34 54% pada 2 April, kemudian menjadi 145% pada hari Kamis kemarin. Dan kami tidak takut dengan ancaman tarif Amerika Serikat. Ini yang disampaikan oleh Xi Jinping. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di Cina. Seorang presiden yang melawan apa yang diumumkan oleh Trump. Coba bayangkan, 145% semua barang-barang dagangan dari Cina menjadi 145%. Itu kan super mahal. Awalnya 20%, 2 April menjadi tambah 34% menjadi 54%. Kemudian pada hari Kamis kemarin menjadi 145%. Akhirnya ganti Cina menaikkan, tidak blind menaikkannya, jadi akhirnya menjadi 104%. Barang-barang Amerika ketika ke Cina yang awalnya 50%. Ini perang betul. Jadi bahasanya Xi Jinping, ya sementara ini kan masyarakat Cina, rakyat itu kan hidup dengan sendirinya tanpa bukan pemberian dengan orang lain. Bagaimana kalian, apakah ini akan berlanjut lama dan siapa pemenangnya, dan mungkinkah negara-negara lain akan berani seperti yang dilakukan oleh Xi Jinping terhadap Amerika? Menurut analisis saya, pertama, bahwa perang dagang ini adalah tidak cukup menaikkan tarif atau perang dagang sebenarnya. Tapi saya melihat ada keinginan bagaimana negara-negara besar itu saling mencari pengaruh dari negara-negara yang lain, mau ikut mana. Sebab kalau kita berbicara pada sejarah, memang ada blok-blok waktu itu ya. Jadi kalau kita membandingkan blok Soviet sama blok Amerika. Nah, sekarang blok Amerika dengan blok Cina. Blok utara, blok AID. Tetapi pada kesempatan ini sebetulnya semua negara merespon yang sangat beragam. Kedatangan teman-teman Jerman ke Spanyol ke Cina itu ada sebuah pertanyaan. Ada apa? Ada komunikasi apa? Kalau mulai dari sini adalah memang berbagai negara ingin saling mencari pengaruh, ikut mana supaya menjadi semacam polisinya dunia. Dan ini bisa membawa kekuatan baru, sehingga ketika Xi Jinping tidak takut terhadap Amerika, itu adalah perlu diapresiasi. Tapi yang disampaikan oleh Trump melawan, bahkan menaikkan pajak terhadap banyak negara, terhadap Cina 140%, di Indonesia pun juga naik, itu adalah coba semacam, kalau menurut saya semacam tes ombak. Apakah negara-negara itu betul-betul taat terhadap Amerika meskipun sesama negara yang berdaulat? Kemudian yang kedua, siapa yang akan menjadi pemenang? Kalau menurut saya,
Ini yang mampu untuk bisa meyakinkan terhadap negara lain untuk mengikutinya. Siapa? Apakah Cina atau Amerika? Blok Cina ataupun blok Amerika? Negara-negara lain akan mengikuti. Sementara ini memang paling banyak takut terhadap Amerika. Tapi kan kalau berbicara ketakutan, itu kan membawa bahaya, bencana kalau itu diikuti terus-menerus. Karena apa? Ketakutan pasti akan menimbulkan semacam semangat untuk memusuhi. Tapi pada kesempatan ini seakan-akan mengikuti. Ya, seakan-akan kalau dalam bahasa dulu kerajaan-kerajaan ditundukkan. Takut nanti kalau diembargo, atau takut nanti kalau tidak bisa melakukan kehidupan yang normal karena tidak berhubungan dengan negara lain. Siapa yang akan menjadi menang? Mereka yang akan mendapatkan pengaruh lebih besar. Dan di sini antara Amerika dan Cina memang saling mencari pengaruh kuat terhadap negara lain. Kalau dulu cukup pada konsep meyakinkan, tetapi sekarang ada secara teknis praktis siapa yang mempunyai nafas panjang dalam proses berperang ini, karena tidak cukup dalam waktu pendek ini, tidak sumbu pendek tapi sumbu panjang, karena hubungannya dengan sudah mengatakan Xi Jinping, rakyat kami sudah terbiasa dengan hidup mandiri, mereka hidup dengan diri sendiri, bukan pemberian orang lain. Masih langsung teringat hadirnya Undang-Undang Dasar 45 dalam bahasanya Bung Karno, bukan pemberian Jepang, bukan pemberian siapapun, atas nama rakyat Indonesia. Wah, ini kembali kepada semacam zaman kemerdekaan kemarin ya. Kemudian yang ketiga, apakah yang disampaikan oleh Xi Jinping, saya tidak takut, saya lawan Amerika, apakah itu akan membuat Amerika menjadi marah? Tentunya iya. Apakah hal itu akan menjadi titik poin Amerika berhati-hati? Tentunya iya. Namun proses perang dagang ini adalah membutuhkan waktu untuk bagaimana meraih kemenangan. Karena dalam bahasanya Xi Jinping, perang dagang tidak ada pemenang. Yang menang adalah kelompok pemodal. Di sini adalah bahasa kalau dalam dahulu ideologi Amerika kapitalis. Pemenang atau tidak? Tetapi jangan lupa, Cina itu komunis, tapi cara pulangnya kalau pada terakhir ini sosialis atau komunis yang mempunyai wajah kapitalis. Pecinta masa depan negeri, tekankan kebenaran lawan itu ada. Memang menarik mengikuti perang dagang ini, dan tentunya Indonesia tidak boleh untuk semacam tidak mempunyai kemandirian, harus mengambil sebuah sikap yang tegas. Kemenangan bukan karena ikut atau tidak ikut, tetapi bagaimana menghadirkan sebuah kebenaran yang untuk diperjuangkan di dunia global, bukan dalam satu negara ataupun satu daerah. Sehingga menjadi power. Kalau tadi kita melihat Pak Prabowo mengunjungi ke Turki, itu menjadi semacam jejaring yang bagus. Maksudnya mengingatkan bagaimana dulu beberapa negara kerajaan di Indonesia adalah bagian dari otonom Turki Utsmani. Tetapi pada kesempatan ini tentunya berbeda, tapi diingatkan. Yang lebih asik antara Erdogan sama Prabowo seperti menjadi sahabat yang sangat dekat. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itulah yang terjadi perang dagang dunia, dan kita akan melihat bagaimana para pemimpin ini bisa menyelamatkan rakyatnya, menyelamatkan negaranya, dan bagaimana Amerika dan Cina tetap pada posisi pendiriannya masing-masing. Akhirnya berbagai negara yang lain harus seirama dengan Amerika dan Cina tersebut, hanya mengikuti blok mana masing-masing negara mempunyai pilihan. Kalau menurut saya sih itu bukan menjadi hal yang utama, karena perang dagang akan hadir dengan perang dagang lainnya selanjutnya. Tapi yang lebih penting pada kesempatan ini,
keberadaan Amerika, Trump, Xi Jinping, Presiden atau Perdana Menteri Cina, itu perlu ada semacam instrumen untuk menyambungkan supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Kalau iya, bahaya, dan seperti Indonesia perlu menjadi fasilitator untuk itu. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.